Halo? Yang online bisa dengar suara Ibu ya? Bisa, Bu, bisa. Oke. Kemarin terakhir kita UTS, itu materi terakhir kan? UTS yang materi terakhir. Ya, Bu. Sebelumnya membahas tentang kuis tentang yang metode-metode itu ya. Iya, Bu. Oke. Kalau hari ini kuis lagi mau? Boleh, Bu, boleh. Jujur. Enggak. Kuis itu untuk memancing. Ada yang bawa spidol? Untuk memancing apa yang bisa dipancing lah ya. Ya, terima kasih. Baik, beberapa waktu yang lalu kita sudah ada diskusi bersama, ada juga diskusi secara mandiri tentang beberapa metode yang bisa digunakan. Ntar ini kelas metode kan? Ya, mindsetnya masih kemana-mana. Trauma. Jadi kalau misalnya kita ngebahas tentang metode, jangan terlalu difokuskan ketika, Bu, kita kan metode khusus PAI, jadi Ibu harusnya menjelaskan tentang metode-metode yang hanya bisa digunakan pada pembelajaran PAI saja. Kalau misalnya Ibu mempatenkan bahwa metode khusus untuk PAI adalah metode ceramah, pasti mereka akan bilang, ya Bu, orang materi fikih tidak hanya bisa diceritakan dengan ceramah, bisa digunakan metode demonstrasi, ya kan? Nah, berarti ada beberapa metode yang, tapi tidak semua metode fikih, tidak semua materi fikih itu bisa didemonstrasikan. Nah, berarti kan metode apapun yang digunakan untuk pembelajaran PAI itu adalah on the spot, maksudnya sesuai dengan tema, topik yang akan disampaikan. Jadi kita nggak usah fokus ke materi apa yang bisa digunakan ke PAI, kita hanya metode apa yang bisa digunakan ke PAI, kita hanya fokus ke metode-metode yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Tinggal kalian sendiri nanti yang akan memilah mana yang sesuai dengan topik pembelajaran kalian nanti, gitu ya. Oke. Kalau metode ceramah sudah tahu lah ya, sudah di luar kepala, nggak usah didefinisikan lagi, udah sering dipraktekkan bahkan dari SD, SMP, SMA, bahkan kuliah berapa dosen masih ada yang menggunakan metode ceramah. Metode diskusi, lebih-lebih lagi kan, dikit-dikit bagi kelompok, ada yang dosen baru masuk, Assalamualaikum, pertemuan pertama perkenalan, habis itu bagi RPS, kemudian minggu kedua kalian sudah langsung presentasi sampai pertemuan 16 tutup foto sesi foto bareng, habis itu wassalamualaikum, selesai. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Tapi karena itu mungkin kalian mengalami itu ya waktu semester 1 aja ya, 1-2 ya, karena 3-4 online ya kemarin ya. Ya, betul. Kemudian metode demonstrasi, udah jelas lah ya, mungkin beberapa hal juga sudah pernah diketahui tentang metode atau metode demonstrasi. Nah, ada beberapa metode pembelajaran lagi yang mungkin kita pernah dengar tapi nggak bisa bedakan, atau bahkan kita tahu tapi nggak tahu namanya apa gitu ya. Ibu akan coba menggali pengetahuan kalian. Kita berapa jam sih? 1 jam ya? Nggak lama kali ya, soalnya Ibu kebetulan ini mau ada rapat dengan dekanat sebetulnya untuk pemberangkatan ke Palembang menemani anak-anak pramuka. Oke, dengarkan baik-baik. Ada sebuah cerita kasus, ya. Jadi kasus pribadi yang Ibu alami. Jadi menyambut, nggak usah dicatat juga di kisahnya, nggak usah dicatat juga ceritanya. Banyak, Ibu nggak tahu ya kondisi kalian seperti apa, tapi Ibu pribadi untuk menyambut PTM ini banyak drama. Bukan banyak menghabiskan drama, bukan. Kan kalau kalian kan sebelum PTM habiskan dulu drakornya 16 episode gitu ya. Nah, kalau Ibu ada beberapa drama, salah satunya adalah sebulan yang lalu, mungkin Ibu pernah izin waktu Ibu ke Makassar ya.
sebulan yang lalu kalau nggak salah itu. Ya, jadi kalau sama hari ini berarti sebulan kurang 5 hari. Jadi pada saat itu laptop ibu rusak. Selama laptop rusak, ibu menggunakan hard disk, datanya disimpan di hard disk dan menggunakan komputer kantor. Jadi semua data ada di hard disk. Kemudian untuk menyambut PTM, begitu laptop sudah bagus, menyambut PTM kemarin, 2 hari yang lalu, hard disk ibu terlempar oleh kucing. Jadi dia main-main terus lempar gitu ya, dan nggak bisa connect lagi ke komputer. Jadi semua data, materi pembelajaran, RPS, segala macam, semua PPT, semua yang selama ibu pakai selama laptop rusak itu ada dalam situ dan nggak mau dibuka lagi. Satu kasusnya. Kemudian pikir ibu mungkin beberapa savingan masih ada di laptop. Dan laptop ibu kemarin pagi nih, pagi sebelum ngajar, itu nggak mau nyala. Nggak mau nyalanya, tombol on-nya itu ketika dipencet biru, tapi langsung mati lagi. Langsung mati lagi. Kemudian kalau di cas, biasanya kan kalau habis itu merah ya, itu biru, tandanya kayak udah penuh gitu kan. Dan pokoknya di cas nggak mau nyala, dilepas nggak mau nyala, pokoknya nggak mau nyala deh. Akhirnya materi yang sudah dipersiapkan untuk mengajar di kelas KKI nggak bisa diakses. Kemudian media-media seperti PPT atau apapun lah, media metode yang sudah ibu persiapkan untuk mengajar tidak ada. Kemudian pada saat masuk ke kelas KKI, ibu nggak mau kosong aja dong datang ke kelas, kesannya kayak apalagi mereka punya mindset bahwa kelas mereka adalah kelas khusus yang harus lebih unggul daripada yang lain gitu kan, nggak mungkin kita datang cuma cuap-cuap gitu. Jadi sebelumnya kelas mereka itu untungnya sudah pernah membuat video pembelajaran dengan tema-tema, jadi ibaratnya kayak tutor sebaya, jadi mereka bikin video tentang materi yang akan mereka tontonkan ke teman-teman untuk menjelaskan materi-materi. Jadi pada saat itu kita nonton 2 materi, kebetulan materi tentang sejarah, pada saat itu kita masih membahas tentang sejarah pendidikan di masa Bani Abbasiyah dan Umayyah gitu ya. Jadi setelah nonton itu mereka bikin kuis. Kuisnya adalah pakai sticky note aja, jadi pakai sticky note, misalnya kamu tulis namamu, soalmu apa, jawabannya apa, paling bawah, diacak secara bergantian, semuanya dikumpulkan, ini kayak arisan gitu loh. Baru nanti temannya milih satu, dan nanti akan ibu yang bacakan soalnya. Dan dia, kita usahakan bisa menjawab dari hasil apa yang dia tonton tadi di video. Silahkan kalian analisis kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh guru itu. Menurut kalian. Itu kan berarti ada sebuah strategi. Guru, jadi kalau kalian jadi guru nanti, kalian sudah merancang sebuah, udah bikin metodenya, nanti metodenya aku pakai metode ini deh, medianya pakai alat bantu ini deh, kemudian nanti jamnya lepas satunya seperti ini deh, materinya tentang ini deh, begitu sampai di lapangan semuanya tidak bisa dilakukan. Berarti kan harus ada planning B dong, harus ada strategi lain dong. Coba kalian tangkap dari kisah tadi itu apa yang bisa kalian tangkap untuk pembelajaran. Sedikit aja. Kalian tulis berapa baris, data nggak perlu ditulis, yang penting mau bu saya. Apa yang kalian tangkap dari cerita itu? Kalau kalian jadi ibu itu, atau bahkan kalian sebagai pengamat yang mendengarkan kisah ini, bagaimana tanggapan kalian tentang planning atau strategi yang dibuat oleh ibu itu? Gimana? Kalau kalian melihat situasi seperti itu? Terserah sudut pandang orang tuh beda-beda. Ada yang melihat dari bagaimana ibu itu membuat strategi secara dadakan, atau melihat bagaimana kondusif nggak kondusifnya kelas dengan ketidaklancaran perencanaan pembelajaran yang sudah dibuat, atau metode yang sudah disiapkan, media yang sudah direncanakan ternyata nggak bisa dipakai sama sekali pada saat itu. Kan ibu nggak pernah ngerancang di perencanaan pembelajaran ibu atau menggunakan metode kertas dengan menggunakan metode game dengan media kertas, nggak ada juga kan ibu membuat itu, jadi tiba-tiba ada gitu. Tanggapan kalian aja ngelihat analisis kalian ngelihat kasus itu dan juga kondusif nggak kondusifnya kelas itu. Kalau menurut pandangan kalian gimana? Yang di online mau ada yang mau jawab? Muhammad Fudali mau jawab? Saya Ya, ya, ya. Gimana Fudali? kalau menurut saya
itu sudah sudah sangat bagus apa yang dilaksanakan oleh Ibu, karena seperti yang kita tahu tidak semua guru itu bisa seperti Ibu gitu. Soalnya ada guru itu yang hanya terpaku pada RPP yang sudah dia buat pada hari itu. Sementara apabila misalnya ada kendala atau ada halangan yang tidak memungkinkan seperti Ibu tadi, apapunnya misalnya ada musibah lah seperti itu, ya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Jadi sudah bagus gitu menurut saya apa yang dilakukan oleh Ibu mempunyai strategi B atau strategi C gitu. Jadi apapun nanti ada kendala apapun, ya Ibu masih tetap bisa mengajar gitu. Apalagi yang kita ajar tuh ya seperti tadi ada kelas khusus. Jadi itu sayang aja gitu kelas khusus masuk kena ada kendala, jadi kita tidak bisa mengajar. Padahal itu kelas yang luar biasa gitu dan penting pada kira-kira saat itu. menurut Dali perlu nggak ada perancangan sebelum masuk ke dalam kelas? Perlu Bu. Terus bukan hanya perancangan, mungkin kita memikirkan lebih jauh lagi seperti Ibu tadi. Misal kalau ada kendala ini, rencana A tidak bisa dipakai, rencana B-nya apa gitu, kita harus pikirkan juga seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak. Pasang lagi. Ya. Oke, kalau yang di sini ada yang mau memberikan pendapatnya? Atau mau ngasih solusi, kalau saya jadi ibu, Bu, strategi saya bukan itu, Bu, seperti ini gitu loh. Terserah sudut pandang kalian melihat situasi ini. Kalian harus menganalisis kasus tadi dan apa ya, daya tangkap kalian tuh macam-macam, nggak harus terpaku ke strateginya Ibu, nggak boleh ke gimana gaya Ibu menyampaikan gamenya, kenapa harus Ibu yang baca, kenapa nggak mereka aja. Terserah sudut pandang kalian tuh ngelihat situasi seperti itu tuh gimana gitu loh. Apapun, dari sudut pandang apapun. Mencoba mengkritisi sesuatu. Kan biasanya kalau kita tuh suka banget, ibu itu, anak itu, coba kayak gini, coba kayak gini, coba kayak gini. Mak kita aja yang sekolahnya nggak terlalu tinggi, kalau nonton film, kritisnya luar biasa. Harusnya begini, harusnya begini. Masa anaknya yang kuliah nggak bisa ngeritisin sesuatu? Ya, gimana? Enggak. Ya, silakan. Kita dari sisi kejadian terburuk. Metodenya kan tadi sudah disiapkan baik, tapi jadi ya bagus susah kita harus menyiapkan yang kedua gitu. Oke. Ada yang tahu itu kita sedang menggunakan metode apa? Bukan saya dengan pembelajaran itu, tapi saat ini kita sedang masuk ke metode apa? Diskusi? Apa? Studi kasus, Bu. Diskusi? Urut gagasan? Tanya jawab? Ayo, apa lagi? Hah? Kita sedang masuk ke Blast learning. Kita sedang masuk ke metode. Kasihan anunya ya. Kameranya ternyata mirror. Gimana teman kalian ngebaca? Bisa ya, dengarkan suara Ibu aja nggak apa-apa. Ini menggunakan Aman metode Bu, aman. case study.